Kerajaan Goa Talo, kelompok 5, yang terdiri 5 anggota, yaitu diantaranya Adinda, Aisyah, Alia, Prayuga, dan Wildan. Latar belakang berdirinya Kerajaan Goa Talo. Latar belakang Kesultanan Makassar pada abad ke-16 Masehi berdiri beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan, antara lain Goa dan Talo. Kerajaan Goa dan Talo membentuk persekutuan pada tahun 1528, sehingga melahirkan suatu kerajaan yang lebih dikenal dengan sebutan kerajaan, nama ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kerajaan Makassar adalah Sembaubo. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Wilayah kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan daerah sekitar yang dalam Bingkai Kesatuan Republik Indonesia dimekarkan menjadi Kota Madya, Makassar, dan kabupaten lainnya. Penggabungan dua kerajaan Islam di Sulawesi. Selanjutnya, raja yang terkenal. Masa kejayaan Goa Talo diraih ketik pemerintah Sultan Hasanuddin yang naik tahta pada 1653 Masehi. Pada masa kejayaannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaan dengan menguasai daerah-daerah subur serta daerah yang menunjang keperluan perdagangan. Perluasan daerah ini bahkan sampai ke Nusa Tenggara Barat. Dan Kerajaan Goa Talo dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Sementara perkembangan kerajaan di bidang sosial, masa pemerintahan Sultan Hasanuddin adalah memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam, sehingga banyak murid yang belajar agama Islam ke Banten. Sultan Hasanuddin adalah sosok raja yang sangat anti terhadap dominasi asing. Kehidupan sosial budaya, politik, ekonomi. Kehidupan politik. Sultan Hasanuddin adalah seorang raja yang anti monopoli, sehingga ketika Belanda datang ingin menguasai jaringan perdagangan yang telah lama terbentuk, ia menentang dengan keras. Keinginan VOC untuk monopoli perdagangan di Indonesia bagian timur jelas tidak bisa diterima oleh Sultan. Konflik terjadi dan Hasanuddin berhasil menghalau pasukan VOC dari kawasan Maluku. Namun, upaya Belanda untuk menguasai jaringan perdagangan di kawasan Indonesia bagian timur itu tidak pernah surut. Dengan siasat adu domba, Belanda berhasil memanfaatkan Aru Palaka, Raja Bone, untuk memasukkan pengaruhnya. Saat itu, Kerajaan Bone masuk dalam kekuasaan Kerajaan Makassar. Akhirnya, pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin harus mendatangi perjanjian Bongaya dengan Belanda. Isi perjanjian itu antara lain, VOC diperbolehkan monopoli perdagangan dengan mendirikan benteng. Makassar melepaskan wilayah-wilayah kekuasaannya, dan Aru Palaka dirajakan di Bone. Sosial budaya. Sudah sejak lama, suku bangsa Bugis dikenal sebagai bangsa pelaut yang ulung. Salah satu hasil budayanya yang mengagumkan adalah perahu pinisi. Dengan menggunakan perahu itu, mereka mengarungi lautan lepas dan membangun jaringan pelayaran dan perdagangan antar pulau, bahkan antar kawasan. Para penguasa Goa sudah sejak lama menerapkan prinsip mare liberum atau laut lepas. Meskipun begitu, mereka sangat terikat dengan norma adat yang ketat. Norma yang dianut masyarakat Makassar biasa disebut pengadakang
bersumber dari ajaran agama Islam. Bahkan, hingga kini, masyarakat Makassar terkenal dengan penghormatannya yang kuat pada norma-norma adat. Struktur sosial masyarakat Makassar meliputi golongan bangsawan yang disebut Karang, rakyat kebanyakan yang disebut Tumaradeka, dan hamba sahaya yang disebut Ata. Dan selanjutnya adalah kehidupan ekonomi. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Makassar menjadi kerajaan maritim yang besar dan menjelma menjadi pusat perdagangan di kawasan Indonesia bagian timur. Ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Malaka jatuh ke tangan Portugis, beralihnya para pedagang, mundurnya peran Jawa, dan letaknya yang strategis. Meskipun harus melayani kepentingan beragam pedagang yang berasal dari berbagai bangsa, namun Kerajaan Makassar tetap mampu mengatur aktivitas perdagangan tersebut secara tertib dan adil. Kehidupan kemaritiman kerajaan dan usaha mencapainya. Kerajaan Goa dan Talu merupakan kerajaan maritim di Makassar, karena secara geografis Makassar memiliki posisi yang strategis, yaitu dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara, dan sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Ada banyak orang dari berbagai wilayah yang datang ke Makassar untuk berdagang. Kerajaan Goa mulai mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, Raja Goa ke-14. Sultan Alauddin memperluas pengaruh kerajaan Goa hingga ke bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Berbagai penaklukan yang dilakukannya mendorong perkembangan pelayaran dan perdagangan Goa Talu. Kerajaan Goa Talu mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 hingga 1669. Ia berhasil membangun Goa Talu menjadi kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan di kawasan timur Nusantara. Peran orang Makassar dalam pelayaran di Nusantara berlangsung sejak abad ke-16. Goa dengan Somba Opu merupakan letak pelabuhan kerajaan Goa dan Talu. Kerajaan ini memperdagangkan rempah-rempah untuk ditukarkan dengan komoditas dari Jawa dan Malaka. Di kerajaan ini juga diberlakukan nama Nagapa, semacam undang-undang kemaritiman yang menjamin keamanan perdagangan di laut. Meski undang-undang ini dibuat pada abad ke-17, namun masa berlakunya cukup lama, walau diterapkan diam-diam di antara para pelaut atau saudagar Bugis Makassar. Kemajuan perdagangan bebas kerajaan Goa dan Talu mengancam VOC yang sedang berusaha memonopoli rempah-rempah Nusantara. VOC tidak mau kerajaan Goa dan Talu menandingi perdagangan VOC di Ambon dan Batavia, sehingga menyebabkan Perang Makassar pada tahun 1666 hingga 1669. Bukti-bukti kemaritiman Kerajaan Islam Goa Talu. Di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 terdapat beberapa kerajaan bercorak Hindu, di antaranya Goa, Talu, Bone, Sopeng, Wajo, dan Sindereng. Masing-masing kerajaan tersebut membentuk persekutuan sesuai dengan pilihan masing-masing. Salah satunya adalah kerajaan Goa dan Talu, membentuk persekutuan pada tahun 1528, sehingga melahirkan suatu kerajaan yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Nama Makassar sebenarnya adalah ibu kota dari kerajaan Goa, dan sekarang masih digunakan sebagai nama ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum abad ke-16, kerajaan-kerajaan di Sulawesi masih bercorak Hindu. Barulah ketika adanya dakwah dari Dato Ri Bandang dan Dato Sulaiman, perlahan-lahan kerajaan tersebut mulai memeluk Islam. Kerajaan Goa Talu sendiri merupakan sebuah kerajaan yang bercorak Islam. Setelah bergabung menjadi Goa Talu, Raja Goa Daeng Manrabia menjadi Raja Goa Talu. Sedangkan Karaining Matoaya menjadi Perdana Menteri atau Patih dan bergelar Sultan Abdullah. Secara geografis, daerah Sulawesi Selatan memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran.
Bahkan daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang, baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun berasal dari Indonesia bagian barat. Dengan posisi yang strategis tersebut, maka kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Praktik musuh seleng. Salah satu proses penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan jalan peperangan melawan kerajaan yang bukan bercorak Islam. Proses seperti ini tidak umum terjadi di Indonesia dan hanya terjadi ketika suatu kondisi yang menyebabkan peperangan dibutuhkan sebagai cara untuk menyebarkan Islam. Dorongan politik untuk menguasai kerajaan-kerajaan di sekitarnya menjadi salah satu dalih kuat sebagai kasus belli terjadinya suatu peperangan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan proses penyebaran Islam di wilayah Sulawesi Selatan yang dilakukan dengan jalan peperangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Islam di Sulawesi Selatan disebarkan dengan cara damai pada awalnya. Akan tetapi, ketika kerajaan Gua Talu menerima Islam, kerajaan ini melakukan musuh seleng untuk menyebarkan Islam secara lebih luas di wilayah Sulawesi Selatan. Musuh seleng itu sendiri dapat dimaknai sebagai bentuk Islamisasi sekaligus strategi ekspansi kekuasaan kerajaan ini terhadap kerajaan-kerajaan Bugis yang berada di wilayah pedalaman Sulawesi Selatan. Peninggalan kerajaan Gua Talu. Masjid Al-Hilal atau lebih dikenal dengan Masjid Katangga merupakan masjid kerajaan Goa yang dibangun pada abad ke-18. Penamaan Katangga berasal dari bahan dasar masjid yang dibuat dari pohon katangga. Masjid berada di sebelah utara kompleks makam Sultan Hasanuddin yang diyakini sebagai tempat berdirinya Istana Tamalate, istana Raja Goa ketika itu. Meski sederhana, masjid ini diyakini sebagai masjid tertua di Sulawesi Selatan. Istana Bala Lompoa. Istana ini terletak di Kelurahan Sungguh Minasa, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa, yang didirikan oleh Raja Goa ke-35, yaitu Imangi-Mangi Daeng Matutu Karaeng Bontonompo Sultan Muhammad Tahir Muhyibudin Tumenangari Sungguh Minasa. Saat ini istana dengan 54 tiang, 6 jendela di sisi kiri, dan 4 jendela di depan difungsikan sebagai Museum Bala Lompoa yang menyimpan benda-benda kerajaan. Keruntuhan kerajaan. Siasat politik adu domba yang dijalankan Belanda terbukti ampuh. Sebab Raja Bone yaitu Arupalaka akhirnya mau bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Perang inilah yang kemudian dikenal dengan nama Perang Makassar. Setelah bertahun-tahun berperang, Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan mendatangani Perjanjian Bongaya pada 1667. Dalam perjanjian tersebut, banyak pasal yang merugikan Makassar, tetapi harus diterima Sultan Hasanuddin. 2 hari setelah perjanjian itu, Sultan Hasanuddin turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada Sultan Amir Hamzah. Perjanjian Bongaya menjadi awal keruntuhan Kesultanan Goa Talu. Pasalnya, raja-raja setelah Sultan Hasanuddin bukanlah raja yang merdeka dalam penentuan politik kenegaraan. Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 18 November pada tahun 1667 di Bongaya antara Kesultanan Goa yang diwakili oleh Sultan Hasanuddin dan pihak VOC yang diwakili oleh Laksamana Kolonel Spelman. Isi perjanjian tersebut adalah Makassar harus mengakui monopoli VOC. Wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal Goa saja. Makassar harus membayar ganti rugi atas peperangan. Hasanuddin harus mengakui Arupalaka sebagai Raja Bone. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.